Selamat siang, Bu Vela dan teman-teman. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan bentuk dual dengan fungsi objektif meminimalkan W sama dengan 5Y1 min 2Y2 plus Y3 dengan fungsi kendala yaitu 2Y1 min 3Y2 plus Y3 lebih dari sama dengan 20 untuk fungsi kendala pertama, dan 6Y1 min 8Y2 plus 5Y3 lebih dari sama dengan 30 untuk fungsi kendala kedua, dan 7Y1 min Y2 plus 3Y3 lebih dari sama dengan 40 untuk fungsi kendala ketiga dengan nilai Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Kita akan coba selesaikan dengan metode simplex. Berikut penyelesaiannya. Kita perhatikan kendala 1, 2, dan 3. Setelah itu kita ubah menjadi persamaan, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. 2Y1 min 3Y2 plus Y3 min A sama dengan 20. Kemudian 6Y1 min 8Y2 plus 5Y3 min B sama dengan 30. Dan 7Y1 min Y2 plus 3Y3 min C sama dengan 40. Dari persamaan ini kita dapat lihat bahwa variabel A, B, dan C merupakan variabel pengetap. Namun, variabel tersebut tidak bisa memenuhi syarat sebagai variabel basis. Kenapa? Karena koefisien pada variabel A, B, dan C adalah min 1. Padahal variabel basis koefisiennya haruslah plus 1. Maka dari itu kita perlukan sebuah variabel semu, sehingga persamaan berubah menjadi 2Y1 min 3Y2 plus Y3 min A plus S1 sama dengan 20, dimana S1 merupakan variabel semu, dan 6Y1 min 8Y2 plus 5Y3 min B plus S2 sama dengan 30, dengan S2 merupakan variabel semu, dan 7Y1 min Y2 plus 3Y3 min C plus S3 sama dengan 40, dengan S3 merupakan variabel semu. Catatan yaitu dalam tabel optimum variabel semu haruslah bernilai 0. Karena variabel semu harus segera dibuat 0, maka muncul fungsi objektif baru, yaitu W aksen sama dengan W tambah MS. Ini untuk pola minimum. Setelah itu diperoleh bentuk kanonik 2Y1 min 3Y2 plus Y3 min A plus S1 sama dengan 20, 6Y1 min 8Y2 plus 5Y3 min B plus S2 sama dengan 30, lalu 7Y1 min Y2 plus 3Y3 min C plus S3 sama dengan 40, dengan fungsi objektif meminimalkan W aksen sama dengan 5Y1 min 2Y2 plus Y3 min 0 dikali A plus B plus C ditambah MS1 plus MS2 plus MS3. Kemudian dari bentuk kanonik kita peroleh sebuah metrik dengan matriks A merupakan matriks koefisien, dan matriks Y merupakan matriks variabel, dan B merupakan matriks konstanta. Berikut matriksnya. Setelah itu kita buat sebuah tabel simplex. XB merupakan variabel basis, dan CB merupakan koefisien basis pada fungsi objektif, dan CJ merupakan koefisien pada fungsi objektif. Kita masukkan variabel yaitu Y1, Y2, Y3, A, B, C, S1, S2, S3, dan nilai CJ yaitu koefisien pada fungsi objektif yaitu 5 min 2, 1, 0, dan M seperti ini. Lalu CB memakan koefisien basis pada fungsi objektif yaitu M. Selanjutnya, setelah mendapatkan elemen-elemen pada
baris dan kolom ini kita hitung nilai ZC, di mana nilai ZC merupakan jumlahan dari CB kali AIJ. Jadi 2 dikali 2 dikali M ditambah 6 dikali M ditambah 7 dikali M diperoleh 15M. Lalu untuk ini min 3 dikali M ditambah min 8 dikali M ditambah min 1 dikali M diperoleh min 12M. Begitu seterusnya sampai dengan kolom ini. Setelah itu kita cari CJ min YJ. CJ merupakan baris ini dan YJ merupakan baris ini. 5 dikurangi 15M, 5 min 15M, min 2 dikurangi min 12M, min 2 plus 12M, 1 dikurangi 9M, 1 min 9M, 0 dikurangi min M, M, 0 dikurangi min M, M, begitu seterusnya hingga M dikurangi M sama dengan 0. Karena CJ min JJ masih ada nilai yang negatif, maka tableau belum optimum. Karena belum optimum, maka kita memilih kolom kunci, di mana kolom kunci yaitu kolom di mana nilai CJ min YJ yang paling kecil, yaitu kolom ini. Karena kita pola minimum. Setelah itu kita cari nilai BI per AIK, yaitu BI dibagi kolom kunci. 20 dibagi 2 10, 30 dibagi 6 5, 40 dibagi 7 40 per 7. Lalu setelah kita memperoleh nilai BI per AIK, kita cari baris kunci, yaitu baris yang terkecil, yaitu 5. Jadi baris kunci merupakan baris ini dan kolom kunci ini, dimana perpotongan baris kunci dalam dan kolom kunci akan dibuat satu utama pada tableau berikutnya, yaitu elemen 6 ini, angka 6 ini. Selanjutnya maka kita mencari nilai Z, yaitu dimana Z sama dengan jumlahan nilai CB kolom CB dikali BI. 20 dikali M ditambah 30 dikali M ditambah 40 dikali M diperoleh Z sama dengan 90M. Tableau selanjutnya, tableau kedua, karena perpotongannya pada kolom Y1 dan S2 ini, maka S2 ini akan diganti dengan Y1. Maaf, ini harusnya S1. Dimana nilai Y1 ini merupakan 5. Lalu kita buat elemen 6 ini menjadi satu utama dengan mengalihkan B baris B2 aksen sama dengan 1/6 B2, diperoleh 1 ini. Lalu untuk elemen-elemen selanjutnya juga sama, diperoleh min 4/3, 5/6, 0, min 1/6, 0, 1/6, 1/6, 0, 5. Lalu untuk kolom yang lain haruslah dibuat 0, maka untuk baris pertama ini akan kita kalikan dengan min 2 B2 aksen, yaitu B1 aksen sama dengan B1 awal ini ditambah min 2 dari B2 aksen, yaitu ini, yaitu diperoleh 0.
ya kita peroleh 0, maka untuk elemen-elemen berikutnya yaitu min 1/3 juga sama, min 2/3, min 1/3, 0, 0, 0, 1, min 1/3, 0, 10 kita peroleh dengan operasi OBI ini. Lalu untuk baris kedua kita gunakan operasi B2 aksen, kita operasi pada baris ketiga B3 aksen sama dengan B1 plus min 7 B2 aksen. Kita peroleh 0, 25/3, min 17/6, 0, 7/6, min 1, 0, min 7/6, 1, 5. Selanjutnya kita cari nilai YJ, yaitu jumlah dari CB kali AJ 0 dikali M ditambah 1 dikali 5 ditambah 0 kali M diperoleh 5. Lalu untuk nilai ini juga sama, min 1/3 dikali M ditambah min 4/3 dikali 5 ditambah 25/3 dikali M diperoleh hasil ini. Lalu untuk hasil selanjutnya juga sama sehingga diperoleh M. Setelah itu kita cari nilai CC min YC. CC yaitu CC merupakan ini, CC min YC. Lima dikurangi 5 diperoleh 0, min 2 dikurangi min 20/3 ditambah 8M diperoleh 14/3 min 8M. 1 dikurangi 25/16 min 19/6M diperoleh min 19/6 tambah 19/6M. Begitu seterusnya hingga diperoleh 0, yaitu M min M 0. Setelah itu kita lihat apakah nilai CC min YC masih ada yang negatif. Ternyata masih ada. Maka dari itu tabel belum optimum. Karena belum optimum, kita pilih sebuah kolom kunci, yaitu dimana CC min YC yang paling kecil karena pola minimum, yaitu yang ini, kolom kunci. Setelah itu kita cari nilai BI per AIK, yaitu BI dibagi elemen-elemen pada kolom kunci. 10 dibagi min 1/3 diperoleh hasil negatif, maka kita abaikan. Lalu 5 dibagi min 4/3 hasilnya negatif, maka kita abaikan. Dan 5 dibagi dengan 25/3 diperoleh 3/5. Maka dari itu garis kuncinya adalah ini. Dari perpotongan baris kunci dan kolom kunci kita peroleh sebuah nilai, yaitu 25/3, dimana nilai tersebut pada tabel selanjutnya akan kita buat satu utama, dan nilai pada kolom-kolom yang saya tanda ini akan dibuat 0. Setelah itu kita cari nilai Z sama dengan BI dikalikan CB, jumlahan BI dikalikan CB. 10 dikali M ditambah 5 dikali 5 ditambah 5 dikali M diperoleh Z sama dengan 25 plus 15M. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel ini. Karena sebelumnya kita lihat perpotongan dari tabel kedua, yaitu pada Y2 dan S3. Maka nilai dari S3 ini akan kita ubah menjadi Y2 dengan nilainya adalah min 2. Jadi kolom XB ini akan berubah menjadi S1, Y1, Y2
dan kolom CB akan berubah menjadi M, 5, dan min 2. Setelah itu dengan operasi OBE kita akan membuat ini menjadi satu utama dengan operasi 4 B2 aksen sama dengan B2 ditambah 4/3 B3 double aksen diperoleh 1 seperti ini. Lalu untuk nilai-nilai selanjutnya juga sama menggunakan operasi baris yang kedua ini boleh angka-angka seperti ini. Lalu setelah itu untuk baris pertama ini kita operasikan dengan OBE B1 double aksen sama dengan B1 aksen sama dengan B1 ditambah 1/3 B3 double aksen boleh 0, 0, min 39/50, min 1, 19/50, min 1/25, min 1, dan seterusnya hingga 51/5. Untuk baris ketiga kita gunakan operasi OBE B3 double aksen sama dengan 3/25 B3 aksen diperoleh 0, 1, min 17/50 hingga kita peroleh 3/5. Setelah itu kita cari nilai CC yaitu 0 dikali M ditambah 1 dikali 5 ditambah 0 kali min 2 diperoleh 5, 0 dikali 5 ditambah 0 dikali M ditambah 0 kali 5 ditambah 1 kali min 2 diperoleh min 2, begitu seterusnya hingga pada kolom ini. Setelah diperoleh nilai YC kita bisa cari nilai CC min YC yaitu CC min YC diperoleh hasilnya seperti ini. Kita lihat dari kolom dari baris CC min YC apakah masih ada yang negatif. Ternyata masih ada, maka tabel berikut masih belum optimum. Karena belum optimum kita pilih kolom kunci, diperoleh kolom kunci yaitu ini. Setelah itu kita cari nilai BI per IK yaitu BI dibagi kolom kunci, diperoleh hasilnya seperti ini. Dari hasil ini kita peroleh baris kunci yaitu ini, yaitu baris yang paling terkecil dari nilai BI per IK. Setelah itu dari perpotongan baris kunci dan kolom kunci boleh kita lihat nilai 7/50. Nah, untuk tabel berikutnya akan kita buat satu utama, dan untuk nilai-nilai ini akan kita buat 0. Setelah itu kita cari nilai Z yaitu jumlahan dari BI dikalikan CB yaitu 51/5 dikali M, 29/5 dikali 5, 3/5 dikali 2 diperoleh Z sama dengan 139/5 tambah 51/5 kali M. Kita lanjut untuk tabel yang ketiga. Karena perpotongannya pada Y2 dan B, maka nilai Y2 ini pada tabel ketiga akan kita ubah menjadi B seperti ini diperoleh. Dan untuk operasi OBE nya seperti ini. Untuk baris ketiga karena kita buat satu utama maka kita menggunakan B3 triple aksen sama dengan 50/7 B3 double aksen boleh 1. Lalu untuk nilai-nilai yang lain juga mengikuti sampai dengan BI. Setelah itu untuk B2 triple aksen sama dengan B2 aksen plus min 1/50 B3 triple aksen diperoleh 0. Lalu untuk elemen-elemen
atau entry yang lain juga mengikuti dengan operasi BE yang ini. Setelah itu untuk baris pertama kita menggunakan operasi OBE B1 triple aksen sama dengan B1 double aksen ditambah min 19/50 B3 double aksen. Ini diperoleh 0. Lalu untuk entry-entry yang lain juga mengikuti hasilnya. Setelah kita memperoleh hasil ini, maka kita dapat mencari YJ, yaitu 0 dikali M ditambah 1 dikali 5 ditambah 0 kali 0 diperoleh 5. Lalu untuk hasil ini diperoleh dari min 19/7 dikali M ditambah min 1/7 dikali 5 ditambah 50/7 dikali 0 diperoleh ini. Begitu seterusnya untuk ini dan ini juga sama, dihasilkan dari tiap kolom. Setelah nilai YJ diperoleh, kita cari nilai CJ min YJ, yaitu CJ berikut, yaitu ini dikurangi nilai-nilai ini, diperoleh ini 0 min 9/7 plus 19/7 kali M, lalu min 8/7 min M/7 M, begitu seterusnya hingga min 5/7 ditambah 9/7 kali M. Setelah melihat nilai CJ min YJ, kita perhatikan apakah nilai CJ min YJ masih ada yang negatif. Ternyata masih ada, maka tabel belum optimum. Karena belum optimum, kita pilih kolom kunci, yaitu kolom yang paling kecil, yaitu ini kolom. Lalu setelah itu kita cari nilai BI per IK. BI dibagi kolom kunci, 60/7 bagi 2/7 diperoleh 30, 40/7 dibagi min 1/7 diperoleh negatif, maka kita abaikan. 30/7 dibagi min 6/7 diperoleh negatif, maka kita abaikan. Diperoleh baris kunci sebagai berikut, dan kolom kunci ini. Perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci untuk tabel berikutnya akan kita buat satu utama, dan ya ini 2/7 akan buat satu utama. Lalu untuk entry-entry yang ini akan kita buat 0, min 1/7 dan min 6/7 akan kita buat 0. Selanjutnya kita cari nilai Z, yaitu jumlah dari BI dikali CB, 60/7 dikali M ditambah 40/7 dikali 5 ditambah 30/7 dikali 0 diperoleh Z sama dengan 200/7 plus 60/7 per M. Selanjutnya kita beralih ke tabel berikutnya, tabel keempat, yaitu karena perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci di C dan S1, maka nilai S1 kita ubah menjadi C, kita ubah menjadi C, dan itu nilainya 0. Setelah itu kita cari nilai 27 menjadi satu utama dengan operasi OBE. B1 4 aksen sama dengan 7/2 B1 triple aksen, diperoleh 1, dengan nilai-nilai yang lain juga mengikuti hingga BI mengikuti. Untuk B2 4 aksen kita nolkan dengan operasi OBE. B2 triple aksen ditambah 1/7 B1 4 aksen diperoleh 0, dan nilai-nilai yang lain juga mengikuti hingga pada kolom BI. Lalu untuk nilai ini B3 4 aksen sama dengan B3 triple aksen ditambah 6/7 B1 triple aksen, kita peroleh nilai 0, maka
Untuk entry-entry yang lain juga menyesuaikan. Setelah itu, setelah mendapatkan hasil ini, kita cari nilai CC, yaitu 0 kali 0 ditambah 1 kali 5 tambah 0 kali 0 diperoleh 5, begitu seterusnya hingga CC sampai ini. Setelah nilai JC, setelah nilai JC diperoleh, kita cari nilai CC min JC. CC adalah ini, CC min JC 5 dikurangi 5 sama dengan 0, min 2 dikurangi min 15 per 2 sama dengan 11 per 2, 1 kurangi 5 per 2 sama dengan min 3 per 2, begitu seterusnya hingga M dikurangi 0 sama dengan M. Setelah itu kita lihat apakah nilai dari CC min JC ini masih ada yang negatif. Ternyata masih ada. Maka dari itu kita pilih CC min JC yang terkecil untuk sebagai kolom kunci, yaitu ini. Setelah itu kita cari nilai BI per AIK, yaitu BI dibagi kolom kunci 30 bagi setengah 60, 10 bagi setengah 20, 30 bagi min 2 negatif, maka kita abaikan. Setelah itu kita pilih baris kunci, yaitu baris yang terkecil, lalu kita peroleh baris ini, dan kolom kunci ini. Dari perpotongan baris kunci dan kolom kunci akan kita buat satu utama pada tabel berikutnya. Dan untuk yaitu ini satu utama, dan ini yang lain akan kita buat 0, yaitu ini dan ini. Setelah itu kita cari nilai Z, yaitu jumlahan dari BI dikalikan CB diperoleh Z sama dengan 50. Lalu untuk tabel berikutnya seperti ini, perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci yaitu pada Y3, Y3 dan Y1, Y3 dan Y1, maka Y1 akan digantikan oleh Y3. Setelah itu kita cari nilai-nilai, atau kita cari rumus OBE agar diperoleh satu utama dari perpotongan ini, yaitu B25 aksen sama dengan 2 kali B2 4 aksen diperoleh 1. Lalu untuk entry-entry yang lain juga menyesuaikan hingga pada kolom BI. Lalu untuk baris ke 1 kita gunakan operasi BE, B1 5 aksen sama dengan B1 4 aksen ditambah min setengah B2 5 aksen. Maaf, ini ketutupan, diperoleh ini 0. Lalu untuk baris yang lain juga menyesuaikan, barisnya. Lalu untuk baris yang ketiga kita gunakan OBE B3 5 aksen sama dengan B3 4 aksen ditambah 2 B2 5 aksen diperoleh 0. Lalu untuk baris yang selanjutnya juga menyesuaikan, setelah mengetahui nilai-nilai dari ini entry-entry ini, dapat kita cari nilai YC, yaitu min 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 0 diperoleh 2, 8 dikali 0 ditambah min 3 dikali 1 ditambah min 7 dikali 0 diperoleh min 6, begitu seterusnya hingga kolom berikut. Kolom terakhir menghasilkan 0. Setelah nilai YC diperoleh, kita
cari nilai CC min YC. Ini nilai CC nya 5 dikurangi 2 3, min 2 dikurangi min 6 4, 1 dikurangi 0, 1 kurangi 1 0, 0 dikurangi min 1 1, 0 dikurangi 0 0, 0 dikurangi 0 0, M dikurangi 1 M min 1, M dikurangi 0 M, M dikurangi 0 M. Lalu kita perhatikan CC min YC, apakah masih ada yang negatif? Ternyata tidak ada, maka tablo sudah optimum. Selanjutnya kita cari juga nilai Z. Z yaitu BI dikalikan CB, yaitu 20 dikali 0 ditambah 20 dikali 1 ditambah 70 kali 0, yaitu dikurangi 20. Karena tablo sudah optimum juga dan nilai Z sama dengan 20, dapat kita simpulkan tablo sudah optimum karena semua J pada CC min YC lebih dari sama dengan 0. Dengan nilai Z sama dengan 20 saat Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,0,20. Berikut penjelasan saya. Jika banyak salah kata, mohon maaf. Terima kasih.